Kamu pernah dengar nama Persia? Kekaisaran yang punya tentara 1 juta orang, bikin Yunani gemetar, dan wilayahnya nyaris seluas setengah dunia yang dikenal manusia? Nah, hari ini kita bahas satu pertanyaan yang tampak sederhana, tapi jawabannya lebih dalam dari yang kamu kira. Iran yang kamu kenal sekarang, dulunya negara apa? Sebelum kita bicara soal kekaisaran dan perang, kita perlu tahu, manusia sudah tinggal di wilayah Iran sejak 100.000 tahun lalu. Situs Choga Bonut yang berasal dari sekitar 7.200 SM adalah bukti permukiman tertua di wilayah itu. Ini bukan negara yang baru lahir kemarin. Ini salah satu tempat di mana peradaban manusia pertama kali berakar. Di wilayah ini berkembang peradaban Elam, salah satu peradaban tertua Timur Tengah, jauh sebelum nama Persia bahkan ada. Lalu datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah, sekitar 1.000 sampai 700 SM, dan dari sinilah cerita besar dimulai. Tahun 550 SM, seorang pria bernama Cyrus, atau dalam bahasa Persia, Koresh, melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menyatukan suku-suku yang berpencar, menggulingkan kerajaan Medes, dan mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid, Kekaisaran Persia pertama. Dalam beberapa dekade saja, kekaisaran ini membentang dari lembah Sungai Nil di Mesir, di Afrika, hingga lembah Indus di India. Dari Makedonia di Eropa hingga perbatasan barat Tiongkok, 3 benua, wilayah seluas 8 juta kilometer persegi. Untuk konteks, ini 250 tahun sebelum Alexander Agung lahir. Dan kekaisaran yang Alexander kelak taklukkan, ya ini dia. Tapi ini yang jarang diajarkan di sekolah. Cyrus Agung bukan hanya penakluk. Dia adalah pemimpin pertama dalam sejarah yang secara resmi menulis hak-hak manusia. Terukir di sebuah artefak dari tanah liat yang disebut silinder Koresh, ditulis dalam bahasa Babilonia kuno sekitar 539 sebelum Masehi. Dia menyatakan kebebasan beragama bagi semua rakyatnya, melarang perbudakan paksa, dan mengizinkan warga yang diusir untuk kembali ke tanah asal mereka. Dokumen ini sekarang disimpan di British Museum London. PBB bahkan menyebutnya sebagai salah satu dokumen hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Dan itu ditulis lebih dari 2.500 tahun yang lalu oleh seorang raja Persia. Di bawah Darius Agung, raja keempat kekaisaran, Persia mencapai puncaknya. Dia membangun jaringan jalan raya sepanjang 1.600 mil dari Sardis ke Susa, lengkap dengan penginapan dan kuda segar di setiap pos. Ini adalah sistem komunikasi dan logistik paling canggih di dunia kuno. Dia juga memperkenalkan mata uang standar, sistem administrasi 20 provinsi yang disebut satrapi, dan bahasa Aram sebagai bahasa resmi lintas bangsa. Lalu datanglah Alexander Agung. Tahun 330 SM, setelah serangkaian kekalahan militer yang dramatis, kekaisaran terbesar di dunia itu runtuh. Persepolis, ibu kota yang megah, dibakar. Tapi ini bukan akhir cerita. Jauh dari itu. Setelah Alexander, muncul kekaisaran-kekaisaran baru. Seleucus, Parthia, Sasania. Semuanya berbeda penguasa, berbeda nama dinasti. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Rakyatnya tetap menyebut tanah mereka Iran. Kata Iran berasal dari Aryanam dalam bahasa Avesta kuno, bahasa kitab suci Zoroastrianisme. Artinya tanah bangsa Arya. Bukan dalam konotasi modern yang terdistorsi, tapi dalam makna kuno, orang yang terhormat, orang mulia. Sementara itu, dunia luar dari Yunani, lalu Roma, lalu seluruh Eropa terus menyebut mereka Persia. Nama yang berasal dari satu wilayah kecil, Pars atau Fars di Iran Selatan. Nama lokal yang dijadikan nama universal oleh orang asing. Lompat ke abad ke-20. Iran berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris dan Rusia.
sebuah negara tua yang kaya sejarah tapi diperlakukan seperti bidak catur oleh kekuatan kolonial. Lalu muncul Reza Shah Pahlavi. Dia punya visi, Iran harus modern, mandiri, dan dikenal dengan identitasnya sendiri, bukan label yang diberikan oleh orang lain. 21 Maret 1935, tepat di Nowruz, tahun baru Persia, dia mengirim surat resmi ke seluruh kedutaan di dunia. Isinya, mulai sekarang jangan lagi sebut negara kami dengan nama Persia. Nama kami adalah Iran. Ini bukan sekedar ganti nama, ini pernyataan kedaulatan. Ini pernyataan, kami bukan karakter dari buku sejarah Yunani kalian. Kami adalah bangsa yang mendefinisikan diri kami sendiri. Banyak yang protes. Orang Barat merasa kehilangan kata Persia yang eksotis. Bahkan sebagian rakyat Iran sendiri merasa nama baru ini menghapus warisan leluhur. Jadi, pada 1999, putra Reza Shah, Muhammad Reza Pahlavi, mengumumkan Kedua nama boleh dipakai secara bergantian. Jadi, Iran dulunya negara apa? Jawabannya, Persia. Tapi Persia sebenarnya nama dari luar, bukan nama yang rakyatnya sendiri pakai. Iran adalah nama yang mereka pertahankan selama lebih dari 2000 tahun. Dalam bahasa mereka sendiri, dalam naskah-naskah suci mereka, dalam gelar raja-raja mereka, jauh sebelum dunia luar mau mendengarnya. Dan kekaisaran yang mereka bangun, kekaisaran yang menulis hak asasi manusia sebelum kata itu ada. Kekaisaran yang membangun jalan lintas benua sebelum beton ditemukan. Kekaisaran yang pernah untuk satu momen singkat dalam sejarah menyatukan lebih dari separuh dunia yang dikenal manusia. Dua nama, satu peradaban, dan sebuah pelajaran tentang bagaimana identitas sebuah bangsa tidak selalu ditentukan oleh nama yang diberikan orang lain.